Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelompok kami. Kali ini, hal yang akan dibahas yaitu kode etik insinyur teknik kimia. Nama kelompoknya saya sendiri, Dinda Farisa, Hana Mufidah, Kasimatul Wasilah, dan Wisnu Jordan Hidayat. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang kode etik keteknik kimiaan, perlu kita ketahui bahwa pengertian dari etika itu sendiri. Etika itu sendiri berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, maupun buruk atau baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan atau kode yang tertulis secara sistematik, sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum atau common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Setelah itu, seorang insinyur harus memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ia geluti dan berkewajiban untuk menerapkan kode etik profesi untuk menjaga martabat dan kehormatan serta mengamalkannya semata-mata untuk the benefit of mankind. Kode etik teknik kimia dari American Institute of Chemical Engineering. Tujuan anggota dari American Institute of Chemical Engineering atau AECHE harus menjunjung tinggi integritas, kehormatan, dan martabat dari profesi insinyur dengan berlaku jujur, netral, tidak berat sebelah, dan melayani baik majikannya, pelanggannya maupun publik dengan setia, dengan selalu berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi dari profesi insinyur dan menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Agar tujuan tercapai, maka yang pertama, mementingkan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, mencari dan memperhatikan tujuan kritis kerja, mempublikasi pandangan atau memberikan informasi dengan objektif dan jujur, memperlakukan sesama karyawan secara adil, bermartabat, melakukan pelayanan profesional, memperlakukan semua kolega dengan sama rata dan hormat. Selanjutnya, studi kasus, pelanggaran kode etik insinyur teknik kimia. Kasus moral Maputo, Mozambik. Perusahaan aluminium smelter terbesar di dunia, anak perusahaan BHP Beliton 2011. Yang satu, melepaskan limbah gas tanpa filter. Perusahaan sedang merenovasi sistem FTC atau Farm Treatment Center karena kondisinya sudah terkorosi dan membutuhkan waktu 6 bulan. Yang kedua, gas berbahaya yang dikeluarkan. Kandungan utama limbah gas yang difilter adalah HF, hidrogen fluida, yang dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan saluran pernafasan, serta bersifat karsinogenik. Yang ketiga, mendapatkan izin Departemen Lingkungan Mozambik. Alasannya menghindari bencana lingkungan dan kemanusiaan akibat rubuhnya pabrik, padahal konsentrasi polutan berada jauh dari ambang batas yang ditentukan menurut SGS atau Perusahaan Dunia Spesialis Inspeksi dan Sertifikasi. Yang keempat, tidak ada transparansi yang jelas dari pihak perusahaan. Organisasi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar menyayangkan ketidakjelasan dari pihak industri terkait perbaikan, memakan waktu yang cukup lama dan tidak ada peringatan terhadap warga sekitar yang rentan terhadap polusi. Selanjutnya, penjabaran dan solusi. Penjelasan pelanggaran kode etik berdasarkan kasus industri Mozal yang terletak di Maputo, Mozambik. Yang pertama, melanggar keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik karena zat yang diemisikan mengandung zat karsinogenik yang dapat membahayakan kesehatan penduduk sekitar. Lalu selanjutnya, lalai terhadap maintenance peralatan industri. Perusahaan tidak melakukan perawatan berkala guna mencegah atau tindak penunggulan
sebelum sistem peralatan berada pada tingkat yang membahayakan. Untuk yang terakhir, kelalaian pemerintah setempat. Pemerintah menganggap risiko pencemaran dapat ditolerir. Hal ini muncul karena lemahnya peraturan terkait perawatan sistem dan pengolahan limbah yang baik sebagai syarat operasi suatu pabrik. Untuk mengatasi tidak terulangnya kasus pada industri Mosel, yaitu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap kondisi sistem pengolahan limbah suatu pabrik maupun adanya syarat perawatan sistem dan sistem pengolahan limbah yang memadai sebagai bagian dalam kelayakan suatu operasi pabrik yang krusial dalam mendapatkan izin operasi, sehingga pihak perusahaan tidak dapat menjadikan alasan keadaan sistem yang sudah sangat kritis dan rawan rubuh sebagai alasan untuk melakukan polusi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.